Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang kesekian kalinya, kami hadir bersama Ruang Mat Channel yang setia menemani Anda belajar matematika. Pada edisi kali ini, kita masih melanjutkan pembahasan unsur-unsur bangun ruang sisi datar. Pada episode yang ketiga ini, yang akan kita bahas adalah unsur-unsur prisma sekaligus unsur-unsur limas. Dan pembahasan unsur-unsur kedua bangun ini yang kita bahas nanti lebih singkat karena dasar-dasarnya sudah kita bahas secara detail pada waktu kita membahas unsur-unsur kubus dan balok. Nanti hanya poin-poin yang penting saja yang kita angkat pada episode kali ini. Ya, mari kita ikuti pembahasan selengkapnya. Pembahasan unsur-unsur bangun ruang yang ketiga, yaitu C, unsur-unsur prisma. Sebelum kita ke unsur-unsurnya, kita tuliskan dulu definisi prisma. Prisma adalah bangun ruang sisi datar yang memiliki sepasang sisi berhadapan yang sejajar dan sama ukuran sebagai alas dan tutup, dan bidang-bidang lain sebagai sisi tegaknya. Untuk pembahasan unsur-unsur prisma, saya tidak akan menjelaskan secara detail karena intinya adalah sudah kita jelaskan pada kubus dan balok. Hanya di sini secara singkat dari gambar ini, tadi bahwa prisma itu memiliki sepasang sisi berhadapan yang sejajar dan sama sebagai alas dan tutup, yaitu untuk bangun ini adalah bangun A, B, C, D, E dan bangun F, G, H, I, J. Ini sepasang sisi sebagai alas dan tutup dari prisma yang dia adalah ukurannya sama. Kemudian bidang-bidang tegak yang pertama yaitu B, C, H, G, kedua C, D, I, H, yang ketiga D, E, J, I, yang keempat A, E, J, F, dan yang kelima A, B, G, F. Kemudian berikutnya rusuk pada alas yaitu B, C, C, D, D, E, E, A, dan A, B. Kemudian bagian atas yaitu F, G, G, H, H, I, I, J, dan J, F. Kemudian rusuk tegaknya A, F, B, G, C, H, D, I, dan E, J. Untuk diagonal sisi ini dicontohkan GJ, nanti juga ada GI dan yang lain-lain. Kemudian diagonal ruang tidak digambar di sini. Saya beri contoh misalnya B, J, kemudian C, J, dan BI. Untuk bidang diagonal contohnya BI, JG. Mungkin juga bisa bidang BD, IG. Dan yang lain bisa Anda explore sendiri. Itu sekilas tentang unsur-unsur prisma. Berikutnya adalah jenis-jenis prisma. Tadi tidak ditanyakan berapa banyaknya titik sudut, berapa banyaknya rusuk, berapa banyaknya sisi. Karena prisma itu jenisnya banyak. Ya. Jenis prisma cukup banyak dan penamaannya disesuaikan dengan bentuk bangun yang menjadi alas prisma. Misalnya ada prisma segitiga, seperti ini, paling kanan. Kemudian prisma segi empat, yaitu gambar A paling kiri. Kemudian prisma segi lima, yang tengah. Dan juga prisma-prisma yang lain. Maka kita tidak bahas secara detail sebagaimana ketika kita membahas unsur-unsur kubus dan balok. Saya kira cukup untuk pembahasan unsur-unsur prisma. Kita lanjutkan yang D, yaitu unsur-unsur limas. Sebelum kita membahas unsur-unsur limas, kita tuliskan dulu definisinya. Definisi limas
Limas adalah bangun ruang sisi datar yang dibatasi oleh sebuah sisi datar sebagai alas dan beberapa segitiga sebagai sisi tegak yang sudutnya bertemu di satu titik. Nah, mari kita perhatikan unsur-unsur limas. Kita mulai dari sisi. Bahwa limas tadi mempunyai sebuah sisi alas. Untuk bangun yang pertama, sisi alasnya adalah ABCD. Bangun yang kedua yaitu GHI. Dan bangun yang ketiga adalah MNOPQL sebagai sisi alas. Kemudian beberapa segitiga sebagai sisi tegak yang sudutnya bertemu di satu titik. Untuk limas OABCD, segitiga OABC, segitiga OBC, segitiga OCD, dan segitiga OAD, semuanya merupakan sisi tegak limas yang masing-masing salah satu titik sudutnya bertemu di O. Demikian juga untuk limas KGHI, bidang sisi tegaknya KHI, KIG, dan KGH. Semuanya bertemu di titik puncak, yaitu di K. Demikian juga untuk bangun limas yang ketiga. Juga memiliki beberapa segitiga. Di sini ada 6 segitiga. Yang ke-6 segitiga itu titik sudutnya bertemu di I. Unsur limas untuk sisinya. Ada sisi alas dan sisi tegak. Kemudian untuk rusuk, bangun yang pertama. Rusuk alasnya AB, BC, CD, DA. Rusuk tegaknya OA, OB, OC, OD. Bangun yang kedua. Rusuk alas GH, HI, IG. Rusuk tegaknya KI, KH, KG. Dan seterusnya. Untuk bangun ketiga silakan Anda eksplor sendiri. Untuk titik sudut, limas yang satu dengan yang lain banyak titik sudutnya berbeda. Contoh, pada limas segitiga ini mempunyai 4 titik sudut, yaitu 1 di puncak dan 3 di bawah. Untuk limas segi 4 punya 5 titik sudut, yaitu 1 di puncak dan 4 buah titik sudut di alas. Demikian juga untuk yang lain. Jadi banyaknya titik sudut menyesuaikan jenis limasnya. Selanjutnya untuk diagonal sisi, limas segitiga tidak memiliki karena semua sisinya berbentuk segitiga. Untuk limas segi 4 punya 2 buah diagonal sisi, yaitu BD dan AC. Banyaknya diagonal sisi juga menyesuaikan jenis limasnya. Diagonal ruang limas tidak punya karena dia tidak mempunyai sisi atas atau tutup. Untuk bidang diagonal limas segitiga tidak punya, sedangkan untuk limas segi 4, segi 5 dan seterusnya dia punya bidang diagonal. Sebagai contoh ini untuk limas O A, B, C, D, limas segi 4. Contoh bidang diagonalnya adalah O, B, D yang dia dibatasi oleh 2 buah rusuk yang berhadapan dan sebuah diagonal sisi. Yang sudah kita singgung ketika kita membahas bidang diagonal pada kubus. Banyak bidang diagonal pada limas. Limas yang satu dengan limas yang lain tidak sama. Yaitu sekilas tentang limas, dan silakan Anda gali untuk jenis-jenis limas yang lain. Karena poin-poin intinya sudah kita jelaskan secara detail pada bangun kubus dan balok. Berikutnya jenis-jenis limas sebagaimana prisma.
Jenis-jenis limas ini juga banyak dan penamaannya adalah disesuaikan dengan bentuk bangun yang menjadi alas limas. Misalnya di sini ada limas segitiga, ada limas segi empat, ada limas segi lima. Ini ada juga limas segi enam. Bangun yang bawah dikatakan limas segitiga beraturan, limas segi empat beraturan, limas segi lima beraturan, limas segi enam beraturan. Ini ada tambahan kata beraturan, maksudnya alasnya itu kalau limas segitiga beraturan alasnya adalah segitiga sama sisi. Limas segi empat beraturan alasnya persegi. Limas segi lima beraturan berarti alasnya segi lima sama sisi. Limas segi enam beraturan alasnya segi enam sama sisi dan seterusnya. Ya, demikian untuk penyajian kita, pembahasan tentang unsur-unsur bangun ruang yang meliputi kubus, balok, prisma, dan limas. Oke, demikian untuk pembahasan kita pada episode kali ini, yaitu unsur-unsur prisma dan limas, dan sekaligus mengakhiri pembahasan dari sub materi unsur-unsur bangun ruang sisi datar. Sampai berjumpa kembali di lain kesempatan untuk pokok bahasan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.